Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Proses Bisnis Sistem Pengajuan Pengadaan Barang Berbasis Teknologi Informasi pada PT Wahana Anugerah Lestari. Laporan proyek akhir mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi. Untuk kelompoknya ada saya sendiri, Rini Utami, lalu ada Rahmat Afandi, dan ada Anindita Kastarini. Untuk pembahasan awal akan dipresentasikan oleh Anindita Kastarini. Baik Kak Rini, terima kasih. Kita masuk ke dalam latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini telah mendorong berbagai sektor industri dan bisnis untuk mengadopsi sistem digital dalam mendukung proses operasional perusahaan. Menurut Husni Mubarok di tahun 2023 menjelaskan bahwa teknologi informasi mendukung perencanaan strategis organisasi dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Selain dengan itu, PT Wahana Anugerah Lestari juga telah menerapkan sistem pengadaan barang yang sudah berbasis teknologi informasi. Menurut Ferry Fiardani Taufik dan Agustin Fejarani di tahun 2025, dalam artikel tentang e-procurement di jurnal penelitian IPTEX, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan rutin yang vital dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di seluruh dunia. Kegiatan usaha di PT Wahana Anugerah Lestari, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. PT Wahana Anugerah Lestari juga memainkan peran penting dalam rantai pasok minyak sawit mentah atau CPO. Salah satu proses penting dalam operasional PT Wahana Anugerah Lestari juga di sistem pengajuan pengadaan barangnya. Proses ini berperan dalam menjamin ketersediaan kebutuhan barang, baik untuk keperluan produksi, pemeliharaan, maupun kegiatan operasional lainnya. Pada penerapannya, PT Wahana Anugerah Lestari sudah menggunakan sistem procurement untuk mengelola proses pengadaan barang. Dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi, perusahaan dapat mengelola proses pengajuan pengadaan barang secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan adanya alur kerja yang lebih jelas, kontrol yang lebih baik, serta penyimpanan data yang terdokumentasi secara digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap sistem pengajuan pengadaan. Kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Jadi di sini kita mengambil 3 masalah. Yang pertama, apakah sistem pengadaan barang berbasis teknologi informasi yang digunakan saat ini benar-benar efektif dan efisien dalam menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan? Yang kedua, apakah sistem procurement yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan operasional PT Wahana Anugerah Lestari? Dan yang ketiga, apakah alur kerja dalam sistem sudah terintegrasi antar divisi dan berjalan secara efisien atau masih terdapat tambahan proses koordinasi? Hasil identifikasi yang kami dapat berdasarkan data yang diperoleh dari PT Wahana Anugerah Lestari melalui penggunaan sistem procurement dan pengumpulan dokumentasi tentang proses bisnis di dalam sistem tersebut, maka penulis melakukan analisa menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya kita masuk ke sejarah singkat perusahaan. Jadi untuk PT Wahana Anugerah Lestari ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan luas lahan sekitar 8.600 hektar di Kabupaten Kutai Barat, perusahaan ini fokus pada budidaya dan pengelolaan kelapa sawit untuk menghasilkan produk-produk turunan yang bernilai ekonomis. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT Wahana Anugerah Lestari aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Di Kecamatan Nyuatan, perusahaan telah menandatangani surat komitmen untuk bermitra dengan UMKM setempat dalam rangka mendukung program Gerakan Bermitra untuk Kesejahteraan Bersama yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Barat. Visi dan misi perusahaan, jadi untuk visi perusahaan ini yaitu untuk menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi lokal di Kutai Barat. Untuk misinya tersendiri ada mengelola perkebunan kelapa sawit secara profesional dengan menerapkan praktik agribisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjalin kemitraan strategis dengan UMKM dan masyarakat lokal untuk menciptakan nilai tambah bersama,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, mendukung program pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Jadi di sini ada struktur organisasi perusahaan. Secara singkat saja, untuk leveling tertinggi diduduki oleh direktur utama, lalu dilanjut oleh direktur, general manager, senior manager, manager, senior asisten manager, senior supervisor, dan terakhir ada administrasi atau staff. Dan untuk penjelasan selanjutnya, saya delegasikan kepada rekan saya, Rahmat Afandi. Silahkan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan proses bisnis berjalan. Procurement atau pengadaan merupakan suatu proses bisnis yang mencangkup seluruh aktivitas dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional yang mencangkup tahap identifikasi kebutuhan, pemilihan pemasok, negosiasi harga, hingga penerimaan barang atau jasa. Dalam konteks industri kelapa sawit seperti PT Wahana Anugrah Lestari, procurement berperan penting dalam menjamin kontinuitas proses produksi serta mendukung efisiensi biaya dan waktu operasional. Untuk proses bisnis pada procurement PT Wahana Anugrah Lestari, yang pertama adalah Purchase Requisition atau PR, yang kedua adalah Purchase Order atau PO, yang ketiga adalah Goods Receipt atau GR. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 3 pembahasan tugas dan tanggung jawab dalam sistem procurement, di mana itu ada 4. Yang pertama itu user atau pemohon, yaitu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dan mengajukan permintaan pengadaan melalui dokumen purchase request. Lalu ada procurement, yaitu melakukan proses pengadaan mulai dari pencarian vendor, permintaan penawaran, evaluasi harga dan kualitas, hingga pembuatan purchase order atau PO. Kemudian ada vendor, yaitu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang tercantum dalam PO. Dan yang terakhir itu ada warehouse atau gudang, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan barang, pemeriksaan fisik, dan pencatatan melalui dokumen Good Receipt atau GR. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pembuatan PR atau Process Request. Yang pertama itu kita masuk ke menu login. Setelah kita login, kita pilih lokasi, dan kebetulan di sini hanya satu lokasi, yaitu di Jakarta. Setelah itu kita bisa klik menu Material Management, lalu kita pilih Process Request. Setelah muncul tabel transaksi permintaan pembelian, kita pilih kategori dan detail barang yang kita order, lalu klik tekan tombol pilih. Seandainya jenis barang yang diorder belum muncul di tabel transaksi, baru hanya ada kategorinya saja, kita bisa klik master pada menu bar, pilih material management, lalu kita pilih menu barang, jasa, atau aset sesuai jenis barang yang kita order. Lalu akan muncul tabel master. Lalu kita pilih dulu kategorinya. Kebetulan di sini kita mau order kursi santai. Kita klik pada kursi. Kemudian akan muncul form entry master barang. Klik data baru, isi kode. Untuk kodenya itu kita lihat di 2 angka terakhir pada kategori kursi berapa. Misalkan dia 2 angka terakhir untuk barangnya itu di angka 19, kita bisa tambahkan 20 untuk kodenya di 2 angka terakhirnya. Lalu deskripsi barang dan satuannya. Setelah itu kita simpan. Lalu kita kembali ke menu permintaan barang, klik data baru. Bila ada nomor referensi bisa kita isi, bila tidak ada tidak apa-apa, kosongkan saja. Untuk gudang kita pilih gudang Jakarta. Untuk departemen kita pilih ACC atau accounting karena memang akan nge-link ke bagian accounting untuk pembayarannya. Untuk deskripsi kita jelaskan
barang yang kita order, lalu kita klik simpan. Kemudian isi detail permintaan pembelian, klik data baru, isi kode barang yang sebelumnya sudah kita input. Lalu untuk note kita isi nama dan divisi mana yang memesan. Untuk quantity diisi sesuai dengan berapa yang kita butuhkan. Deskripsinya sudah, kuantitinya sudah. Lalu kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita klik confirm. Setelah di confirm, kita klik print. Setelah itu bukti PR sudah selesai kita buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pembuatan PO. Setelah sebelumnya tahapan pembuatan PR dan PR telah terbit serta ditandatangani oleh atasan, lalu processing akan membuat PO untuk order barang ke vendor. Dengan tahapan yang pertama itu, kita pilih menu material management, lalu kita pilih processing. Setelah itu kita pilih processing order. Setelah kita klik processing order, akan keluar tabel transaksi order pembelian. Kita klik pilih. Setelah itu akan muncul from entry order pembelian. Setelah itu klik data baru, isi data supplier, lalu termin bila ada, itu biasanya sesuai perjanjian dengan supplier atau vendor. Lalu deskripsi barang sesuai dengan barang yang kita order. Lalu kita klik simpan. Setelah itu isi detail order pembelian dengan cara klik import PP. Setelah kita klik akan muncul tabel permintaan pembelian. Lalu kita cari nama barang yang ingin di order. Misalkan waktu yang kita mau order terakhir itu kursi lipat ya, itu kita cari di menu cari. Setelah itu kita klik menu pilih, lalu kita klik semua. Jadi ketika kita klik menu pilih lalu kita klik semua, dan di tabel sudah berganti. Jadi kita pastikan tabel yang sebelumnya di N berganti menjadi Y. Setelah itu kita klik proses. Lalu kembali ke menu detail order, klik edit data untuk edit harga bila ada perubahan harga, diskon bila ada diskon dari vendor, dan note itu bisa kita isi dengan detail barang dan divisi mana yang memesan. Untuk keterangan barang kita isi detail barang yang kita pesan apa. Setelah itu kita ketik simpan. Setelah itu kita bisa klik menu request confirm, lalu kita klik menu confirm. Setelah kita klik menu confirm, PO itu sudah selesai kita buat dan kita bisa print. Setelah kita print, kita bisa melakukan pengajuan ke atasan kita untuk meminta approval. Ketika PO sudah terbit dan di-approve oleh atasan, PO itu bisa kita serahkan ke vendor, biasanya itu by WhatsApp bisa, by email, atau vendor yang datang ke kantor. Oke, selanjutnya tahapan membuat good service receipt atau serah terima barang. Yang pertama itu kita pilih ke menu material, lalu kita pilih ke processing, lalu kita klik good service receipt. Setelah kita klik good service receipt, akan muncul tabel transaksi good service receipt. Kita klik, setelah itu akan keluar from entry good service receipt. Kita klik data baru, lalu kita klik supplier, kita pilih supplier. Isi PO ID, setelah kita isi PO ID, akan keluar tabel order pembelian. Klik PO yang sesuai dengan yang kita buat, kita klik pilih, lalu simpan. Lalu kita ke detail good service receipt. Setelah itu kita klik import PO, akan keluar tabel order pembelian.
lalu kita klik pilih semua, lalu kita klik proses. Setelah itu kita confirm, setelah itu kita print. Setelah kita print itu good service receipt sudah terbit. Jadi untuk ketika barang itu sudah sampai, kita gunakan untuk serah terima ke divisi terkait yang mengorder barang tersebut. Berikutnya adalah analisa SWOT. Pada procurement di PT Wahana Anugrah Lestari memiliki beberapa strength atau kekuatan, yaitu struktur organisasi procurement sudah terbentuk, manajemen perusahaan mendukung transformasi sistem manual ke sistem digital, adanya data histori pengadaan sehingga mempermudah proses dan meminimalisir kesalahan dalam pengajuan pengadaan barang sampai dengan pemilihan vendor. Dan kebutuhan terhadap sistem sudah dirasakan oleh tim procurement dan pengguna. Lalu ada opportunities atau peluang. Di sini perusahaan semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja dan penghematan biaya. Yang kedua ada sistem TI, membantu perusahaan lebih siap dalam audit dan pelaporan. Selain itu, memiliki kelemahan atau weakness, yaitu masih ada beberapa proses manual seperti permohonan persetujuan di luar sistem dan kode vendor yang tidak otomatis, sehingga masih membutuhkan pencatatan manual di luar sistem. Yang kedua, user atau pemohon yang belum terbiasa dengan sistem digital dan aplikasi. Terdapat juga berbagai ancaman atau threats, yaitu user atau pemohon yang berada di lokasi perkebunan yang jauh mungkin mengalami kendala jaringan. Yang kedua, sistem digital beresiko terhadap pencurian data jika tidak dilindungi dengan baik. Dari analisa SWOT tersebut, kami menemukan kendala dan solusi dari proses bisnis tersebut. Antaranya, satu adalah proses permohonan persetujuan PR dan PO yang masih manual, menyebabkan proses menjadi kurang efisien. Solusinya, pengembangan sistem dengan menambahkan fitur permohonan persetujuan PR dan PO secara digital. Yang kedua, penginputan kode vendor yang tidak otomatis bisa menyebabkan data tidak konsisten, misalnya format kode vendor yang berbeda-beda. Solusinya, mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur otomatisasi input kode vendor untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, tidak ada prioritas permintaan, sehingga semua permintaan dianggap sama pentingnya. Solusi, menyertakan level urgency dan jadwal kebutuhan, menerapkan prioritas permintaan dengan menambahkan kolom prioritas dengan sifat wajib diisi. Keempat, permintaan mendesak tanpa perencanaan dari user atau pemohon menyebabkan gangguan operasional, biaya lebih tinggi, resiko kualitas dan ketidaksesuaian produk. Solusinya, penerapan sistem perencanaan kebutuhan barang berbasis waktu dan jadwal proyek. Namun, jika hal ini terjadi, dapat diminimalisasi dengan e-procurement, analisis data historis, kemitraan supplier yang solid, dan disverifikasi supplier. Yang keempat, lokasi warehouse atau gudang yang sulit dijangkau oleh vendor. Solusinya adalah melibatkan kerjasama dengan vendor lokal dan sistem pengiriman bertahap. Yang kelima, sistem procurement yang baru digunakan mengakibatkan user atau pemohon belum terbiasa dalam penggunaannya. Solusi, menerapkan pendekatan komprehensif yang mencangkup pelatihan, pendampingan praktis, dan penyediaan materi edukasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem pengajuan pengadaan barang berbasis teknologi informasi di PT Wahana Anugrah Lestari, dapat kami simpulkan bahwa penerapan sistem digital telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses pengadaan barang. Sistem ini memungkinkan alur kerja yang lebih terstruktur, dokumentasi yang terdigitalisasi, serta kontrol yang lebih baik terhadap proses pengadaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti proses persetujuan PR, PO, dan input kode vendor yang masih dilakukan secara manual. Tidak adanya prioritas permintaan, permintaan pengadaan yang diajukan mendesak tanpa perencanaan, lokasi warehouse yang sulit dijangkau oleh vendor, serta pemohon yang belum terbiasa dengan sistem procurement baru. Kendala-kendala ini berpotensi menurunkan efektivitas sistem secara keseluruhan dan menghambat pencapaian tujuan operasional perusahaan. Maka dari itu,
untuk mengoptimalkan penerapan sistem pengadaan barang berbasis teknologi informasi pada PT Wahana Anugrah Lestari, kami memberikan beberapa saran, yaitu 1. Digitalisasi penuh pada proses persetujuan PR, PO, dan otomatisasi kode vendor untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat alur pengadaan. 2. Menerapkan mandatory field level urgency dalam sistem dan bangun perencanaan kebutuhan berbasis proyek atau jadwal untuk mencegah permintaan mendadak dan meningkatkan kontrol stok. 3. Menggunakan sistem procurement untuk meminimalkan tekanan akibat permintaan mendadak dan jalankan disverifikasi serta kemitraan strategis untuk memastikan pasokan tetap lancar. 4. Bekerja sama dengan vendor lokal dan pengiriman bertahap agar akses ke gudang lebih mudah dan biaya lebih efektif. 5. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem bagi pemohon dan pengguna internal agar proses input data dapat dilakukan secara benar dan mandiri. Berikut adalah dokumentasi kantor PT Wahana Anugrah Lestari dan juga pada divisi procurement. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang sesuai, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.